Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai guru-guru kita, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Munawwar, pengurus Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para penyimak streaming Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Mudah-mudahan semua senantiasa Allah beri panjang umurnya, disehatkan badannya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bersyukur bisa kembali duduk bersama, berzikir dan bersalawat, hadir di dalam Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ini menjadi satu kenikmatan untuk kita. Nikmat seperti ini nanti di hari kiamat akan diirikan oleh orang-orang yang tidak bisa hadir dalam perkumpulan seperti ini. Mereka akan iri dengan orang-orang yang hadir, yang berzikir pada Allah, orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mau menyempatkan dirinya untuk duduk di majelis ilmu. Sebab tidaklah seseorang mendapatkan kebaikan di dalam menjalani hidupnya di dunia ini melainkan adalah dengan hasil yang dia dapati dari duduknya dia di majelis ilmu, kebaikan dari dunia dan juga kebaikan dari akhirat. Hadirin hadirat, kita berada di penghujung tahun. Ini malam ini sudah malam terakhir dari malam Selasa, bahkan mungkin malam ini sudah masuk malam tahun baru ya apabila dengan hitungannya ya, sebab kalau di Hadramut sana hari ini sudah masuk 29 Dzulhijjah, di mana di Mekah sudah masuk 29 Dzulhijjah. Berarti kalau dari malam 29 Dzulhijjah terlihat hilal, besok sudah 1 Muharram. Tapi di kita belum, besok mungkin baru kita melihat ya, besok di kita baru 29 Dzulhijjahnya. Ya, besok di kita baru 29 Dzulhijjah. Jadi mungkin setelahnya. Dan kita teringat ya di penghujung tahun, di akhir tahun, apa yang semestinya kita lakukan. Paling utama adalah kita muhasabah diri kita. Muhasabah dalam sisi hal akhirat, bukan hanya muhasabah dalam sisi dunia. Sebagian orang jika datang akhir tahun menyambut tahun yang baru, mereka muhasabah sisi dunianya. Bahkan mereka mempersiapkan diri untuk sisi dunianya, bagaimana yang ingin dilakukan tahun yang akan datang. Kalau kita perlu muhasabah dalam sisi akhirat, muhasabah dalam amal kita, muhasabah dalam apa yang kita lakukan, kebaikan, keburukan, kesalahan kita, dosa kita. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah, muhasabahlah diri kalian sebelum kalian kelak akan diperhitungkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Semua dari kita akan diperhitungkan oleh Allah. Dan dosa itu hal yang berat di sisi Allah Ta'ala. Setiap yang kita lakukan dari dosa, perbuatan kita dicatat, ada catatannya. Tidak bisa dihapus kecuali dengan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Itu harus menjadi perhitungan untuk kita. Dan dosa itu yang menjadikan hal berat. Keindahan di akhirat pun tidak akan kita bisa raih kalau kita masih menyimpan dosa-dosa kita, atau masih ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu akan menjadi beban setiap dari kita di hadapan Allah Ta'ala kelak. Nah, ini harus menjadi perhitungan untuk kita. Bukan hanya kita memperhitungkan sisi dunia. Kalau setiap hari kita hanya memperhitungkan sisi dunia, apalagi di akhir tahun, yang kita perhitungkan urusan dunia, besok bagaimana, makan apa, rezeki. Ini yang kita pikirkan, ini yang kita renungkan. Oh, saya belum punya kendaraan, oh saya belum punya rumah, sampai menjadi pemikiran khusus, jadi muhasabah khusus, perhitungan khusus dalam urusan dunia, tempat tinggal, kendaraan, emas, perak, pakaian.
Maka kalau hanya ini saja yang kita pikirkan, harga nyawa kita murah di sisi Allah. Harga waktu umur kita murah di sisi Allah. Padahal Allah tidak ciptakan kita semua untuk itu. Justru semua dari sisi dunia, rumah, tempat tinggal, makanan, pakaian, kendaraan, Allah ciptakan untuk kita, bukan kita untuk mereka. Makanya hadirin hadirat, kita perlu di akhir tahun ini kita muhasabah. Coba duduk sendiri, bainaku wa bainallah, antara kamu dengan Allah berduaan. Mengakui kesalahan, mengakui kekhilafan di hadapan Allah. Tidak perlu kita mengakui kesalahan atau kekhilafan kita di hadapan makhluk. Tapi kita perlu mengakui kesalahan, kekhilafan kita di hadapan Allah. Bertaubat dengan sebenar-benarnya, berjanji pada Allah. Tidak ingin mengulangi daripada perbuatan dosa, penuh penyesalan. Tadi Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam qasidahnya mengatakan akim syahidat tagsi. Ya, aku berdiri dan menjadi saksi bahwa kekuranganku di hadapan Allah Ta'ala. Minka ma'adhafi, ya, dengan kelemahanku. Sebegitunya mereka orang-orang soleh yang jauh dari kata maksiat, yang jauh dari kata khilaf, dari kata dosa. Kalau kita yang dekat sekali dengan dosa, banyak sekali kita berbuat kesalahan, kadang kita tidak mau muhasabah diri kita antara kita dengan Allah Ta'ala. Coba ambil waktu kita dari hari-hari kita, atau malam ini kita bisa duduk salat 2 rakaat, niatkan salat taubat, minta pada Allah Ta'ala ampunannya, renungkan dosa kesalahan yang kita sadar, yang kita tahu, kita sadar kita melakukannya, kita tahu itu dosa, kita mengakuinya di hadapan Allah, di depan pintu Allah, kita mengetuk pintu rahmatnya Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan ampunan untuk kita, ya, dengan penuh penyesalan di hadapan Allah Ta'ala. Karena menyesal itu penting. Kata Imam Al-Ghazali, manusia itu harus merasakan 2 api. Kalau enggak api dunia, api akhirat. Waliyadzubillah. Mendingan kita ngerasain api dunia. Api dunia apa maksudnya? Adalah penyesalan, api penyesalan. Berat, nyesal tuh, ya Allah, hati kita sedih dengan penyesalan. Mending kita terima itu daripada kita terima api neraka Allah, waliyadzubillah. Bi'san nadama, nadamatul akhirah. Paling buruknya penyesalan, penyesalan akhirat. Ya, seburuk-buruknya penyesalan adalah penyesalan di akhirat nanti. Lebih baik kita menyesal di dunia daripada di akhirat. Hadirin hadirat, dan persiapkan diri kita tahun baru. Tanamkan niat yang salehah, niat yang baik. Apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau perbuat. Jadikan hidup kita dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau urusan rezeki jangan takut, jangan khawatir. Rezeki kita ada di sisi Allah. Ambil dari Allah dengan ibadah. Ya, inna rizquka indallah wa amaraka an tatluba minhu bil ibadah. Rezeki kamu itu ada di sisi Allah. Allah perintahkan kamu mencarinya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita disuruh sama Allah, fabtaghu indallahi rizqa wa'budu washkuru lahu. Kata Allah, raihlah di sisi Allah rezekimu. Ya, raihlah di sisi Allah rezeki, wa'budu, dengan apa? Dan kamu beribadah padanya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah atas pemberian Allah Ta'ala. Ya. Jadi kuncinya pintu rezeki itu adalah kita banyak beribadah pada Allah, banyak ketaatan. Itu kuncinya. Jadi kalau urusan rezeki tahun depan, harapan-harapan yang kadang kita tidak sadari, apa kita mungkin sampai kepada tahun depan? Belum tentu. Kita kadang selalu pusingnya sama perkara-perkara yang belum tentu terdapati oleh kita. Belum tentu kita mendapatkannya, kita udah pusing duluan. Itu kita. Nah, kita kan nggak jamin hidup kita sampai bulan depan. Makanya Al-Imam Al-Haddad ada di dalam satu kitabnya, beliau menyampaikan jangan sampai kita stres ngurusin rezeki. Rezeki yang akan datang kita pikirin, yang mana akan datang itu belum tentu kita masih ada, belum tentu kita masih hidup. Jadi kita nggak perlu kita stres pusing lah urusan yang besok-besok. Prasangkakan baik kita kepada Allah Ta'ala, kita bahas minggu yang lalu. Namun kita perlu persiapkan dalam sisi akhirat nih. Ya, kita persiapkan diri kita nih buat beribadah, buat ketaatan. Niatkan niat yang salehah. Ya Allah, Allah kasih saya panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan tahun depan ibadah saya lebih baik, lebih bagus, ketaatan saya lebih baik, lebih bagus, jauh dari dosa, jauh dari maksiat. Niatin dan semangatin diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan, kalau kemarin-kemarin malam Selasa hadirnya ngabsen sebulan sekali, mudah-mudahan tahun ini nggak ada absennya, tiap malam Selasa istiqomah hadir. Kadang-kadang ada jamaah kalau hadir malam Selasa ngelihat gurunya, ya kalau gurunya ini kagak mau hadir dah, ya jangan, malam Selasa istiqomah. Walaupun kadang kita hadir kita kagak paham, kita kagak ngerti nih Ustadz ngebahas apa, hadir aja udah, khudul barakah, ambil barakahnya buat kita semuanya. Ya,
Niatin lagi, ya Allah saya kurang dalam sunnah qabliyah ba'diyah. Ya tanamin kita, sempurnakan sunnah qabliyah ba'diyah. Duha tertinggal, ayo tahun ini mudah-mudahan duha kita lancar. Kita niatin insya Allah pasang niat. Kita pasang niat yang banyak. Niatin juga ajak orang-orang pada kebaikan. Kita berdakwah, mengajak orang lain pada kebaikan. Ini musim dunia kita ini, zaman kita ini zaman-zaman mengajak, tergantung kita mengajak. Hati-hati loh. Ada yang kita suka berbagi tapi mengajak pada kebaikan atau keburukan. Kebaikan membawa pahala. Man dalla ala khair kana kafailih. Siapa yang mengajak orang lain melakukan kebaikan, dia dapat pahala orang lain melakukan kebaikan tersebut. Sampai di dalam riwayat lain, wala yanqus min ajrihi syai'. Tidak akan berkurang dari pahala orang yang diajak tersebut sedikit pun. Kita dapat pahala. Kalau 10 orang yang kita ajak, berarti 10 orang kita dapat pahalanya. Tapi jangan lupa, ajakan yang buruk, ajakan dosa, ajakan maksiat, ajakan syahwat, kita pun akan ikut serta mendapatkan dosanya apabila orang-orang semua mengikutinya. Sekarang berapa banyak orang mengajak ajakan syahwat? Kita lihat di media sosial. Berapa banyak orang ngajakin ajakan-ajakan syahwat, bikin video-video syahwat. Sampai orang-orang pada ikutin, semua pada ikutin. Yang kadang muslimah ngikutin, mukminah ngikutin. Waliyadzubillah. Kadang urusan-urusan yang pribadi, privasi, urusan yang nggak perlu kita umbar, urusan yang nggak perlu kita sampaikan di media-media kita, orang sekarang menampakkannya. Sehingga apa? Sehingga jangan lupa orang-orang yang menyaksikan tumbuh rasa syahwat di hatinya, itu yang nyebarin dapat dosanya, jangan lupa. Apalagi ajak-ajakan dosa. Ajakan yang haram, ajakan judi, ajakan zina, ajakan mabuk, ajakan semua yang haram, semua yang penuh dosa. Itu kita pun akan mendapatkan dosa yang sama. Waliyadzubillah, hati-hati. Ini zamannya. Makanya saya pengen nyampein banget nih. Ayo, bukan kenapa-napa, bukan nyampein dari semua yang sampein berapa minggu lalu di perjumpaan di majelis Rasulullah yang sampai rame video kita di TikTok apa segala macam. Bukan apa-apa, biar kita ayo ajak orang-orang lain melakukan kebaikan. Sekarang kayak orang-orang kehabisan konten. Bikin konten urusan kamar, waliyadzubillah, bikin konten urusan zina. Ya, bikin konten zina keliling apa-apa segala macam. Rame. Wah, yang ngikutin banyak, waliyadzubillah, hati-hati. Ada khata, ini salah loh. Ini salah, jangan dianggap benar yang seperti ini, salah. Berapa banyak orang nanti bisa berbuat zina? Ajakan jasa membuat anak, Masya Allah. Ini ajakan dosa, waliyadzubillah. Hati-hati. Bukan hal yang remeh loh. Kita sampaikan ini memang karena rasa cinta kita pada jamaah semuanya. Termasuk judi online, judi slot, apalagi yang saya sampaikan kemarin-kemarin. Bukan nama-nama, jangan sampai kita jatuhin diri kita. Jangan sampai kita hinakan diri kita, jangan sampai kita rusak diri kita, jangan sampai kita hancurkan diri kita. Hati-hati. Kita udah menyampaikan. Selebihnya tinggal semua yang hadir. Ayo, mau mengamalkan atau tidak? Emang kehabisan konten baik? Emang kehabisan ajakan-ajakan yang baik? Coba dong bikin konten-konten baik, ajak orang ngaji, ajak orang ibadah, ajak orang taat, bikin challenge kek. Baca apa? Fatihah yang benar. Bikin challenge kek apa? Misalkan ajak orang sholawat pada Nabi Muhammad yang laki-laki misalkan. Bikin challenge kek. Ayo nih, banyak orang-orang sulit sekarang, fakir miskin, challenge sedekah atau apapun, itu lebih baik daripada ajakan-ajakan waliyadzubillah yang bisa mengantarkan orang pada hal-hal yang buruk, hal-hal yang dosa. Ayo, tahun ini mudah-mudahan insya Allah menjadi tahun baik untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya, mohon maaf, kita nggak bisa ngerubah keadaan apapun kecuali kita ngerubah diri kita sendiri. Kita rubah dari kita. Innallaha may yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah keadaan satu kaum kecuali mereka sendiri. Yang terjadi tidak akan berubah kecuali kita sendiri masing-masing merubah keadaan kita. Insya Allah mudah-mudahan keadaan kita di tahun yang akan datang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini pesan akhir tahun. Ya, di akhir malam Selasa tahun 1444 Hijriah. Mungkin malam Selasa besok sudah masuk 1445 Hijriah. Masuk tuh tahun tanpa terasa. Tanpa terasa yang hadir di majelis Rasulullah ada yang umurnya udah 30. Ada yang umurnya 40. Saya udah mau nyampe 40, udah 35. Ada yang umurnya mau 50. Mohon maaf. Mungkin sisa umur kita tidak lebih panjang dari umur yang sudah kita lewati. Mungkin sisa umur kita nggak lebih lama dari umur yang sudah kita, yang udah lewat 30, yang udah lewat 40, yang udah lewat 50. Apa masih sisa 50 tahun lagi? Apa masih sisa 40 tahun lagi? Belum tentu. Kita nggak bisa menjamin. Tapi kalau kita tidak berusaha memperbaiki diri kita, bagaimana keadaan kita setelah ini? Ya, waliyadzubillah, kalau kita sampai dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, hati-hati. Orang-orang soleh takut. Orang-orang soleh
yang banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, ketakwaannya luar biasa, itu setiap hari takut dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa bingung sama orang-orang yang sekarang senang melakukan dosa, maksiat, kesalahan, dan dia tidak takut dengan mati su'ul khotimah? Orang-orang soleh yang banyak ibadahnya aja takut. Apalagi ketika baca hadis Nabi, innal abada ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu ma bainahu wa bainal jannah illa dhira fa yasbiq alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kata Nabi, ada hamba-hamba Allah amalannya amalan ahli surga, amalannya amalan ahli surga, ibadah, taat, sampai jarak dia sama surga udah tinggal satu hasta. Ini satu hasta namanya nih, ini satu hasta jarak sama dia ke surga. Tapi apa, datang ajalnya dia sedang melakukan amalan ahli neraka, maka dia masuk dalam api neraka. Gimana akhirnya hidup manusia? Semua kita gimana akhirnya? Kalau akhirnya bagus, bagus, akhirnya buruk, buruk. Tuh orang-orang soleh aja sampai takut. Sampai saya sering sebutkan dalam satu riwayat, ada orang soleh disuruh milih. Kalau disuruh milih mati di pintu rumah dalam Islam, mati di pagar rumah dalam syahid. Mereka pilih mati di pintu rumah dalam Islam. Kenapa? Karena takut kalau dia keluar rumah jalan ke pagar itu supaya mati dalam syahid, tapi Allah bolak-balikan hatinya, waliyadzubillah, mati dalam keluar dari Islam, malah nggak jadi syahid. Tuh, orang-orang soleh sampai sebegitu takutnya. Orang-orang kita nggak ada rasa takutnya sama sekali sama yang namanya kematiannya. Oh, senang ngelakuin dosa, senang ngelakuin maksiat. Penal halal, halal mawjud. Mana yang halal ada, yang baik ada. Ente mau senang-senang dikasih sama Allah yang halal ada, cuman orang-orang senengan yang haram. Kayak sekarang rame, kalau rame orang bukannya nikah malah selingkuh, rame. Yang halal ada malah yang haram. Tuh orang kita lebih senang hal-hal yang buruk. Kadang-kadang orang perempuan juga aneh juga lagi. Anehnya kenapa, baby ya diajak nikah kagak mau, diajak pacaran mau, paul namanya. Iya lah, mestinya diajak nikah yang halal, malah zina yang haram, seneng. Waliyadzubillah, hati-hati. Kita mesti takut, waliyadzubillah, takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan kita untuk berprasangka buruk, bukan. Tapi ini nasihat. Karena almar'u ma ta'ala ma asya alaih. Seorang itu bakal meninggal dunia, gimana kehidupannya dia, kebiasaannya. Nah, di dalam hadis itu pun disebutkan oleh Rasulullah, wa innal 'abda la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakunu ma bainahu wa bainan nar illa dhira fa yasbiq alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ada hamba Allah yang beramalan amalan ahli neraka, maksiat, ngelakuin dosa, sampai jarak dia dengan neraka udah tinggal satu hasta. Datang ajal, dia sedang melakukan amalan ahli surga, lagi taubat kepada Allah, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, maka dia masuk surga. Ini ilmunya buat apa? Buat kita jangan sampai berprasangka baik kepada orang lain, berprasangka buruk pada orang lain. Kita lihat ada orang senang bermaksiat, ada orang senang berbuat dosa, jangan kita berprasangka wah ini ahli neraka, jangan. Tapi ini untuk nasihat. Apalagi jamaah majelis, nasihat, ayo jauhin. Apalagi yang masih mau jamaah majelis bikin konten ciuman, paul namanya. Ya, itu namanya stres. Itu stres. Misalkan, nggak tahu kalau ada juga mah, saya doain kualat yang kayak begitu. Ya nggak pantas ente ngaji, ente duduk di majelis, duduk sama ulama, ente bikin hal-hal yang seperti itu. Itu tidak baik. Makanya hadirin hadirat, tahun baru insya Allah jadi tahun yang baik buat kita. Hadirin hadirat, saya ingin menambahkan ada beberapa hikmah pelajaran yang insya Allah mudah-mudahan di jadwal saya, karena saya dapat malam Selasa ketiga, ini jadwal saya nih. Kalau kemarin kita menggantikan Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya malam ini jadwal saya pengen baca juga. Kalau kemarin kita sudah membaca tentang adab-adab Rasulullah SAW, kita pengen baca tentang ajaran dari Rasulullah SAW, masih menyangkut tentang adab, tapi ini lebih kepada kehidupan kita yang kita hadapin. Contoh di sini, di dalam kehidupan yang pertama, orang-orang itu banyak membingungkan, apalagi sekarang ya, membingungkan masalah yang terikat dengan namanya rizki. Sering guru-guru kita nyampein banyak tentang rizki. Tapi hadirin hadirat, ada perlu kita ketahui, di mana banyak hadis-hadis Rasulullah SAW itu mengajarkan kita supaya kita juga berusaha berikhtiar. Bahkan dalam kehidupan Rasulullah SAW banyak hal-hal yang mengajarkan kita untuk berikhtiar, bekerja. Sampai disampaikan oleh para ulama bahwa kita itu perlu memiliki keahlian, kebisaan. Kita perlu banget. Semua nih jamaah majelis Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan yang saya sampaikan ini beberapa perjumpaan ke depan
memberikan pemahaman untuk kita dan membuka. Sebab saya perhatikan beberapa tahun yang lalu itu sampai Guru Mulia Al-Habib Umar itu mengirimkan beberapa orang itu supaya belajar dari Indonesia, belajar bertani, karena di sana mungkin pertanian sulit, itu belajar bertani, ya belajar bercocok tanam dan lain sebagainya. Artinya apa? Supaya orang-orang itu punya keahlian. Ya semua masing-masing mungkin punya keahlian di bidang masing-masing, dan itu bagus. Dan itu bagus. Sampai di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, "Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif." Sesungguhnya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mencintai orang yang beriman yang memiliki keahlian, memiliki kebisaan. Ya. Apapun dalam bidangnya masing-masing, dalam hal yang baik, ala wujuhil khair, setiap arahan yang baik. Apa masing-masing punya keahlian? Ada yang ahlinya bekerja, berdagang, ya, bertani, ada yang mungkin usaha, bisnis atau apapun. Semua Allah suka tuh, Allah cinta. Nah, ketika kita memiliki keahlian tersebut, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk berusaha menguasainya. Nanti kita sebutkan di sini. Sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, Waqala sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat hadis Auradahu Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami meriwayatkannya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Allah Ta'ala Adam alaihi salam alfa hirfah min hiraf. Nabi Adam aja itu diajarin sama Allah, dikasih ilmu sama Allah 1000 keahlian. Nabi Adam itu dikasih 1000 keahlian. Berarti keahlian sampai ada 1000 macam nih. Kita nggak tahu, mungkin zaman sekarang lebih banyak lagi nih daripada 1000 macam. Ya, 1000 keahlian. Ya, termasuk ahli main game itu nggak termasuk tuh. Nggak ada zaman Nabi Adam main game apa. Ya, tapi itu keahlian yang namanya membuang-buang waktu, itu lain. Ini keahlian lain dalam bidang-bidang baik, ya, dalam usaha, dalam upaya. Sampai disebutkan waqala lahu qul liwaladak wa lidhurriyyatak. Allah itu sampai menyampaikan kepada Nabi Adam, sampaikan wahai Adam kepada anak cucumu, kepada keturunanmu, in lam yusbiru, apabila manusia itu tidak sabar, falyatlubu dunya bihadhil hiraf, agar mereka manusia untuk mencari urusan dunia itu dengan keahlian, 1000 keahlian ini diantaranya. Wala yatlubuha biddin, sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Adam, wala yatlubuha biddin, jangan sampai ada manusia mencari dunia dengan agama. Jangan sampai ada manusia mencari dunia dengan agama. Fa inna din li wahdi khalisan, karena agama itu hanya khusus untukku, suci, bersih. Wailun liman talaba dunya biddin, celaka siapa yang mencari dunia dari agamanya. Wa wailun lahu, maka celakalah dia. Jadi nggak boleh kita nyari urusan dunia dengan agama. Tapi apa? Usahakan, kita punya usaha. Ya masing-masing mestinya punya usaha, punya keahlian. Jangan sampai kita nggak punya keahlian. Sampai para ulama guru-guru kita, mereka yang mengajar, berdakwah, mereka nggak sekedar hanya dalam urusan akhirat, mereka juga punya keahlian. Ada di antara mereka yang berdagang, tanpa kita sadari loh, ada mereka yang berbisnis. Dulu Syekhna Habib Umar itu dulu waktu pertama permulaan mengajar, berdakwah, Habib Umar itu punya satu toko. Yang memang tidak Habib Umar langsung yang mengurusnya, tapi punya satu toko tuh, satu maktabah, satu perpustakaan, toko yang jual buku, jual kitab. Sampai perpustakaan itu ada di Imarat, ya, di Abu Dhabi sana, dibukain toko tuh, usaha, nggak sembarangan. Oh, kita kadang-kadang sekarang nyari akhirat kita, nyari dunia dengan akhirat, ya jual diri kita, jangan. Tapi kita harus punya usaha, punya keahlian. Apa keahliannya masing-masing, apa bidangnya? Karena manusia itu hampir dipastikan, nggak ada yang sabar hidup dalam sulit. Ada yang, wah masya Allah, zuhudnya luar biasa, kerjaannya ibadah kayak ahli sufah. Ahli sufah kerjaannya di masjid aja ibadah. Ada nggak kira-kira manusia yang jarang kan? Tapi manusia kadang-kadang nggak sabar, nggak makan sehari aja udah pusing dia. Nggak punya uang sehari, masya Allah, orang semua diajakin berantem sama dia. Ya, apa lu? Jangan ngobrol dah, nggak punya duit nih. Gini gitu ya, itu semuanya. Subhanallah. Saya perhatiin begitu. Ya, subhanallah. Ya, makanya kita mesti punya keahlian. Ayo, masing-masing punya keahlian. Apa yang kita bisa? Sampai dalam hadis lain, dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala alaihi salatu wasalam, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum, perbaikilah duniamu. Makanya Allah bilang, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupakan bagianmu daripada dunia. Ayo jamaah majelis Rasulullah, jangan nyantai, jangan kalem. Ayo biar punya usaha, biar punya kerja, biar punya aktivitas, biar punya keahlian. Apa yang bisa dilakukan? Dulu Sayyidina Umar pernah marah anak muda tidur di masjid. Tidur aja kerjaannya, tidur, sholat, makan, dia ngasih makan, tidur, sholat, makan, begitu aja.
Sehari didiemin sama Sayyidina Umar, 2 hari, 3 hari Sayyidina Umar bangunin pakai pedang, disenggol pakai pedang begitu tuh. Nanti gimana kalau disenggol pakai pedang? Santri saya di pondok itu kalau pada tidur, jangankan saya bawa rotan, saya lewat aja pada nggak berani. Apalagi kalau pada tidur begitu tuh, saya giniin aja pakai rotan, bangun pada. Waduh, Abuya datang, lari dia. Lalu Sayyidina Umar pakai pedang, bukan rotan lagi, pedang. Ente bayangin. Gum. Inna sama lam yumtir zahaban wala fiddah. Langit itu nggak nurunin hujan perak, nggak nurunin hujan emas, nggak ada hujan duit. Ente ngarepin hujan duit. Ente nggak mau kerja, ente nggak mau usaha, ente nggak mau ikhtiar, maunya santai. Tawakal sama Allah. Tawakal juga kita harus ikat dulu. Salah kalau ada orang bilang tawakal tenang aja. Ente nggak kerja, enggak, ente tawakal aja sama Allah. Salah. Karena apa? Nggak ada usaha, gimana mau tawakal? Gilha wa tawakal, ikat dulu baru kita tawakal, usaha dulu, ente dagang dulu, nah baru ente udah dagang, selebihnya yang beli yang belanja, itu namanya tawakal kepada Allah. Ente nanam, ya jadi petani, selebihnya yang numbuhin, yang ngasilin siapa? Itu baru tawakal sama Allah. Nanam enggak, nungguin, kapan ya nih beras tumbuh ya? Ya ente kagak nanam, begitu. Ya, makanya kata Nabi aslihu dunyakum, perbaiki dunia kamu, wa'malu li akhiratikum, dan beramal untuk akhirat. Dunia kita perbaikin, amal untuk akhirat. Makanya kalau kita saat sempit, di minggu lalu kita bahas sabar, ridha, qanaah, kemudian husnudzan pada Allah. Tapi kalau di saat mudah, ayo beramal buat akhirat. Ente punya rezeki, ente ibadah, ente sholat, ente punya rezeki lebih banyak, ente apa? Ente haji, ente umroh, ibadah. Ente sedekah, fakir miskin, anak yatim, ibadah. Ente sembelih kurban, ibadah. Ente buat akikah buat putra-putri ente, ibadah. Buat amalnya, buat apa? Buat akhirat. Nah, para nabi aja dikasih keahlian sama Allah, nggak sembarangan loh. Para nabi aja punya keahlian. Ini saya sebutin beberapa para nabi. Di antaranya qad kana likulli wahid min anbiya alaihim salatu wasalam irfah ya'ishu biha. Dahulu itu para nabi-nabi, para mursalin, Allah Subhanahu wa taala berikan hirfah keahlian ya'ishu biha, yang dia menjalani kehidupannya dengannya. Contoh, fakana Adam harrathan. Dahulu Nabi Adam itu adalah seorang petani yang bercocok tanam. Wahaikan, Nabi Adam juga penenun. Nabi Adam penenun. Jangan salah. Ya, jangan sedih kita, oh kita bertani. Enggak, bertani juga mulia di sisi Allah. Nanti ada cerita-cerita yang luar biasa. Walaupun mungkin ada jamaah di sini yang jadi petani. Ada nggak yang jadi petani kira-kira? Coba boleh tunjuk tangan kalau ada yang jadi petani di sini. Nggak ada. Di Jakarta mau nanam di mana dia? Lapangan bola aja habis ya. Ya, nanam gitu nggak ada ya. Kali itu ada cocok tanam, apa nanam cabai di gang apa-apa. Masa ya nggak ada sama sekali. Ya, itu perlu loh. Karena nanti ada disebutkan sebutan yang indah. Ada hadis Nabi SAW yang indah untuk mereka. Ya. Nabi Adam tuh kerjaannya bercocok tanam, nenun. Nabi Adam. Wa kanat Hawa, dan Siti Hawa dahulu ghazalah. Beliau memintal benang. Siti Hawa aja ada usahanya. Pokoknya orang perempuan juga biar punya usaha, biar punya ikhtiar. Apakah yang bisa dilakuin? Oh, Siti Hawa aja punya usaha, punya kerjaan, ada yang dilakukan, ada pekerjaan, ada kreativitasnya, ada keahliannya. Wa kana Idris khiyatan, Nabi Idris itu penjahit. Wa khattatan, Nabi Idris juga khattat, seorang penulis tuh khattat. Tulisan apa namanya? Kaligrafinya bagus. Nabi Idris. Dan beliau seorang penjahit. Enggak malu laki-laki jahit, jangan malu. Ada di sini yang kerjanya jahit. Tenang aja, saya enggak bakal numpang jahit, enggak. Cuma nanya aja. Ada nggak kira-kira? Jangan malu, jahit nggak apa-apa orang laki. Kadang-kadang loh, ada orang laki yang dia melakukan sesuatu amalan orang perempuan, dia kerjakan dengan serius, itu lebih jago dari perempuan. Ada chef-chef, koki-koki, ini kan pekerjaan masak, pekerjaan perempuan. Tapi ada orang-orang laki yang hebat-hebat. Jangan salah, orang perempuan juga ada yang melakukan pekerjaan laki lebih hebat lagi daripada laki-laki. Ada, bisa. Nah, semua keahlian Allah kalau ingin memberikan ilmu keahlian buat seseorang, nggak mustahil bagi Allah Taala. Makanya jangan malu ngejahit. Saya pernah ketemu anak muda, sering saya ceritain tuh, di Kalimantan Selatan. Waktu saya dakwah di Kalimantan Selatan, di Martapura, ketemu anak muda, Masya Allah. Itu waktu kayaknya baru lulus SMA dia. Ada mungkin 4-5 tahun yang lalu, 4 tahun lah, sebelum Corona. Ya, saya mau sholat Jumat, itu hari Jumat, besok Sabtu saya pulang ke Jakarta. Mau khutbah Jumat di Masjid Agung di Banjarbaru namanya, masjid besar itu. Tiba-tiba anak muda ini nyamperin, Habib, boleh nggak saya jahitin jubah kayak punya Habib? Oh, ente bisa jahit? Saya bilang iya. Saya ngejahit Habib. Oh, anak muda, laki-laki, baru lulus SMA kurang lebih. Masya Allah, saya bilang anak muda hebat nih. Ini hasil saya. Oh, saya dilihatin hasilnya bagus-bagus lagi. Saya bilang ya boleh dah, diukurin saya tuh. Sebelum Jumatan tuh diukurin baju saya.
Gak lama saya pergi Jumatan, saya sampai nanya, ini besok saya pulang terkirim aja ya. Ya Habib tenang aja. Pergi saya ke masjid khutbah, rapi khutbah, terus ada pengajian di rumah satu orang. Setelah itu ada undangan makan, selepas makan saya pulang kurang lebih 4:30 sore. Itu 4:30 sore saya nyampe di rumah tempat saya nginep, itu anak muda udah ada di depan pintu. Sambil bilang, "Bib, ini dibukain plastik, nih jubahnya sudah jadi ya Bib." Saya bilang keren, saya bilang Masya Allah. Ngukur jam 11:30, jam 4:30 sore udah selesai. Masya Allah, anak muda. Saya ngejahit di Jakarta 3 bulan nggak selesai. Ya, nggak tahu tukang jahitnya Paul apa sayanya kebayaan kali ya bagaimana ya. Iya dah gampang, Bib belum jadi. Iya dah gampang, Bib belum selesai. Iya dah. Dia kagak tahu kita mau pakai buat sholat Idul Adha. Tuh, saya kagum nih anak muda luar biasa loh, Masya Allah. Jarang kan kita ngeliat anak-anak muda punya keahlian. Saya masih ingat dulu masih saya kecil, iseng-iseng gitu. Dulu kita suka di gang-gang kampung, kan rumah saya di gang kampung. Iseng sama nenek saya tuh dikasih duit, mau apa? Mau jualan nek, jualan makanan kecil. Saya bilang masih kecil saya, baru kelas 1 SD mungkin. Mau jualan, dia dikasih duit nih saya beli ke agen, jualan, suruh jualan, disuruh belajar. Malah dari umur 6 tahun saya diajak sama ayah saya, yuk ikut ke Tanah Abang. Ayah saya dulu dagang di Tanah Abang, jualan. Dulu belum ada blok A apa tuh, jembatan metro belum ada, dagang di situ tuh di bawah. Saya ikut tuh dari kecil, sampai apa? Timbul tuh ilmunya, keahliannya tuh ada. Biar sedikit paling enggaknya kan ada yang nempel. Makanya yuk hadirin ajak anak-anak kita biar punya keahlian. Anak kita jangan cuma ahli main game. Anak kita jangan cuma ahli main handphone. Tiap hari duduknya sampai jongkoknya pinter. Saya nggak bisa jongkok, susah jongkok. Ya, saya susah jongkok jujur, badan segede gini. Tapi ngeliat anak-anak kecil sekarang, Masya Allah, jongkok berjam-jam kuat. Kita jongkok coba 10 menit aja. Bohong kalau nggak sakit kaki kita. Bangun kaku-kaku semuanya. Saking apa? Saking hebatnya tuh nongkrong main game. Jangan cuma itu kebisaannya. Biar punya kebisaan, biar punya keahlian. Biar punya kebisaan, biar punya keahlian. Kemudian Nabi Nuh dan Nabi Zakaria itu Najarain. Beliau berdua itu pengrajin kayu. Nah, memang jelas sejarah membuktikan Nabi Nuh sampai membuat bahtera yang besar. Kalau bukan pengrajin kayu nggak mampu buat bahtera yang besar. Jangan malu. Sekarang banyak orang pengusaha pengrajin kayu sampai dia ekspor impor ke luar negeri, luar biasa berkah. Kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Tajirain, dua-duanya pedagang. Nabi Hud, Nabi Soleh itu berdagang ahli. Nabi Ibrahim zara'an wan najara. Nabi Ibrahim itu bisa bercocok tanam dan juga bisa pengrajin kayu. Bahkan Nabi Ibrahim jago membangun tuh. Ya, di antaranya membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ayub zara'an. Nabi Ayub itu petani. Kemudian Nabi Daud zaradan. Nah, Nabi Daud ini pengrajin yang terikat bukan kayu tapi besi. Lebih kepada besi. Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasairil anbiya, dan banyak para nabi yang lain. Ra'ah, pintar mengembala. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintar berdagang. Ketika apa? Ketika membawa dagangan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berhasil menjual dagangan Sayyidah Khadijah. Keahlian Allah berikan. Nah, pertanyaannya kita nih apa nih? Kita ahlinya ngapain? Ahli ngomongin orang, ahli gosip, ahli nongkrong, ahli main gitar, jreng, nongkrong di warung kopi, ahli abang, udah dah, ahli-ahlinya ahli-ahli yang gak jelas. Jangan, ikhwan, cari kebisaan, cari keahlian. Ya, biar apa? Nanti dengan keahlian tersebut kita bisa menghasilkan. Ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari keahlian tersebut. Banyak loh orang udah sekolah pinter-pinter, sampai sekolahnya S1, S2, S3, tapi ada yang nganggur. Mungkin sekolah ilmunya punya tapi keahliannya gak ada. Kreativitasnya nggak ada, hirfahnya nggak punya. Tapi ada loh, nggak lulus SMP, nggak lulus SMA, tapi jadi orang-orang yang sukses, bisnisnya sukses atau dagangnya sukses. Yu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah kalau mau memberikan kerajaan bagi yang Allah inginkan. Allah memberikan kekayaan bagi yang Allah inginkan. Kayaknya mudah-mudahan jamaah majelis Rasulullah biar semua punya keahlian. Amin ya rabbal. Ajarin anak kita yang perempuan, saya sering ingetin tuh, ajarin masak. Anak perempuan biar bisa masak. Jangan sampai anak perempuan gak bisa masak. Emang salah kalau gak bisa masak? Ya gak salah sebenarnya. Cuman biar dia punya keahlian. Yang namanya orang laki-laki mah kalau dia cinta sama orang perempuan, biar kata orang perempuan gak bisa masak, pasti dah digombalin. Datang ke rumah orang perempuan, minta, "Neng mau gak jadi istri saya?" Kata si perempuan, "Iya bang, mau bang jadi istri abang, tapi saya kagak bisa masak bang." Si laki nih, yang namanya laki kalau udah cinta pasti ngegombal. Dia bilang, "Iya neng, gak apa-apa neng, gak masak gak apa-apa, gak makan juga gak apa-apa neng. Yang penting sama neng," begitu kata dia.
Bohong dia. Padahal mah coba 2 minggu nikah kagak dimasakin, berantem berdua. Betul nggak? Yang udah nikah nih. Tuh, boleh cek. Tapi kalau anak perempuan dia bisa masak minimal. Ya, masak, ayo buat suaminya masakin. Belum udah nikah, masak bos. Belum nikah aja masakin orang tua, masakin saudaranya. Udah nikah masakin suaminya, masakin anak. Andai ada orang perempuan ditinggal sama suaminya, nggak bingung nanti rezeki dari mana, siapa yang nyari rezeki, suami nggak ada. Tapi kalau dia punya keahlian, dia bisa masak, dia bisa berjualan, insya Allah jadi apa? Jadi barokah, jadi rizki buat dia. Bisa jualan nasi uduk, jualan bubur, jualan ini, jualan itu. Ini keahlian loh, penting. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Mungkin insya Allah dari sini ada yang dengar nasihat ini, nggak sekarang, 5 tahun ke depan, insya Allah jadi orang-orang sukses berhasil. Yang usaha, yang dagang, yang punya apa kreativitas, keahlian, ayo. Mohon maaf hadirin zaman ke depan makin maju, makin hebat. Kita jangan kalah sama orang-orang di luar sana. Kita juga mesti punya keahlian kebiasaan. Saya kalau nasihatin kayak begini, kadang-kadang ada orang bilang, Habib ngajarin supaya nyari duit doang, nyari rezeki. Enggak, bukan. Karena apa? Dalam sisi dunia itu membantu kita dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Disebutkan lagi. Ini keistimewaan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan fi baitihi min mihnah ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai berkhidmat buat keluarganya. Kerja buat keluarganya. Yafli thawbahu, Rasulullah SAW tuh suka misahin dari bajunya tuh. Ada kalau dulu suka kayak misalkan apa binatang bag itu kayak kutu kayak apa tuh dipisahin. Rasulullah sendiri misahin tuh. Sampai apa? Wa yahlubu syatah, Rasulullah memerah sapi, memerah kambing, maaf. Syah, memerah kambing. Wa yarga thawbahu, Rasulullah SAW nambel bajunya sendiri. Kita enggak semua orang lo bisa nambel baju. Coba orang laki baju kokonya sobek dikit, nyuruh istrinya pergi dah ke tukang jahit. Jarang. Rasulullah sendiri ditambal sendiri. Wa yakhsif na'at, Rasulullah mensol sepatunya sendiri tuh. Rasulullah SAW yang kencengin tuh sepatunya, dipukul tuh. Karena tukang sol suka dipukul-pukul tuh, Rasulullah sendiri yatraq bimatraq tuh. Wa yakhdim nafsahu, Rasulullah SAW tuh lebih senang berkhidmat untuk dirinya. Enggak nyuruh, enggak. Tolong ambilin ini, tolong ambilin itu. Kadang banyak suami senangnya begitu ya. Oh, apalagi baru nikah, namanya perempuan mau baru nikah, oh seneng dia. Iya mas, iya bang, mau apa? Ambilin air dong, wow lari. Coba 2 tahun, 3 tahun, ambil diri dah. Ya, tuh. Ya, kalau Rasulullah SAW seneng ngambil sendiri. Saya ingat dulu masih saya umur 14 tahun. Ya, saya punya guru Habib Hamid bin Zaid. Waktu saya nyampe di Hadramut tuh. Salah satu nasihat pertama yang saya dapetin di Hadramut, usahain kita masih punya tangan, masih punya kaki, maka kita lakuin sendiri, jangan nyuruh orang dulu. Orang sekarang kan enggak, apalagi kalau dia udah berpangkat deh, udah ini, tolong dong, ambilin dah, ini nih, coba itu, coba ini, ya itu. Rasulullah SAW yuhib yakhdim nafsu, senang membantu dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Wa yagimu baitihi, Rasulullah SAW nyapu rumahnya sendiri, bukan nisbah itu. Nyapuin rumahnya sendiri. Jarang orang laki nyapu kan. Ini kalau orang perempuan saya tanyain bisa jawab, mungkin dijawab kagak ada beb. Begitu. Jarang orang kita mau nyapuin. Ntar udah ini tugasnya perempuan. Ya jangan. Rasulullah, Nabi Muhammad. Ada yang lebih mulia dari Rasulullah. Masih berkhidmat buat keluarganya lah, kita siapa? Ayo ikhwan. Ya kalau bukan ngikutin Rasulullah mau ngikutin siapa? Nanti nih, ini yang disebut-sebutin tadi nih, ini nanti numbuhin romantis dalam keluarga kita. Romantisme tanpa disadari loh. Bohong kalau enggak para istri seneng ngelihat suaminya nyapu di rumahnya. Boleh cek. Wah ngelihat suaminya tiba-tiba gitu, kayak nggak ada hujan nggak ada angin, tau-tau nyapu. Kata istrinya, masya Allah, abis ini hujan bekelir nih. Istrinya dia nyapu, suaminya nyapu, jarang-jarang kan? Tuh. Bener nggak? Seneng girang dia. Coba dah, ente bantuin dah. Istri keluar misalkan kemana pergi ke pasar, tahu-tahu istri nggak ada, ente nyuci piring, ente bersihin, pulang udah rapi, wah ente senyum tuh istri langsung, senyumnya juga semeringah, masya Allah, terima kasih ya. Tuh. Itu yang perlu kita lakuin supaya apa? Numbuhin romantis dalam keluarga. Wa yu'agil ba'ir, Nabi SAW ngikat ontanya sendiri, enggak minta diikutin sama orang, enggak, Nabi SAW sendiri yang ngikat. Wa ya'lif nadhihu, Nabi SAW juga yang memberi makan minum kendaraannya tuh ontanya Rasulullah sendiri. Wa yakul ma'al khadim, Rasulullah SAW tuh makan sama pembantunya, makan bareng. Ya. Wa yaqulu akluka ma ahlika sadaqah, Rasulullah sendiri yang mengatakan makanmu bersama keluargamu, istrimu, anakmu itu adalah sedekah. Sedekah, pahala.
Kita makan bareng tuh dapat pahala. Kadang-kadang enggak kan, suami istri makan sendiri-sendiri. Ya, ada yang makannya duluan, ditinggalin. Ya, ya banyak orang-orang soleh luar biasa. Dalam kisah romantisnya, suami sama istri itu sampai ada istrinya kalau suaminya belum pulang, belum makan ditungguin. Di dalam Riyadhus Shalihin ada lagi keluarganya, ayahnya. Ada dalam Riyadhus Shalihin itu 3 orang yang terjebak, tertutup, nggak bisa keluar dari bawah pegunungan. Di Riyadhus Shalihin, di hadis disebutkan. Ya, salah satu hadis tentang tawasul itu disebutkan. Salah satunya dia tawasul dengan amalannya. Kenapa? Dia itu setiap hari khidmat sama orang tuanya. Kerjaannya merah susu. Nanti dia ambilin susu. Itu susu kalau belum diminum sama orang tuanya dia nggak minum. Minumnya bareng. Maunya orang tuanya minum dulu baru dia minum tuh. Karena di situ ada sedekah. Wa yadhin ma'aha. Rasulullah SAW itu sampai menggiling gandum bersama keluarganya. Ya, apabila panen tuh Rasulullah SAW giling gandum sama keluarganya. Wa kana yaqta' lahum ma'ahunna. Rasulullah sampai memotong daging, sama keluarga dipotong daging. Enggak malu. Kalau orang kita mah yang laki-laki motong dagingnya setahun sekali, Idul Adha doang kalau mau nyate. Dia motong sendiri. Orang kita kalau ini sama istrinya, dia motong sendiri. Kemudian wa yahmil bidha'atuhu min suqi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senang bawa sendiri barangnya, kalau dari pasar tuh senang bawa sendiri. Enggak nyuruh sahabat. Rasulullah, siapa yang enggak mau berkhidmat sama Nabi Muhammad? Siapa yang nggak mau bawain barangnya Rasulullah? Siapa yang nggak mau? Ini kalau kita hidup di zaman Rasulullah mungkin kita semua nih jadi orang-orang yang berebutan bawain barangnya Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah senang bawain sendiri, nggak? Tawadhu'nya, akhlaknya yang indah. Kita juga mestinya begitu. Jadilah orang yang jangan sampai kita lebih senang nyuruh, lebih senang orang yang ngelakuin lah. Biar kita juga ada apa yang kita lakukan, ada kerjaan, ada gerakan kita yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan yasimul ghanam, Nabi SAW sampai nandain tuh al-ghanam, kambingnya atau sapinya sendiri. Nabi SAW nandain. Apabila ibil sadaqah tuh, kalau ada onta ada sedekah tuh ditandain sama Nabi, nih kambing sedekah, onta sedekah, tandain tuh sama Nabi. Wa kawa Sa'dan wa As'ad wa ghairuhuma, Nabi SAW sendiri yang ngecap tuh kambing. Ya, kalau ada orang nanya emang ngecap kambing boleh? Boleh, tapi dengan syarat nggak menyakitinya dia. Gak menyakiti binatang tersebut. Kan kadang-kadang ada orang suka dicap tuh kambing itu dicap ya, atau apa sapi dicap tuh, tidak menyakitinya, tidak mengurangi daripada kebagusan daripada kambing atau hewan tersebut. Tuh Nabi SAW sendiri lakuin. Wa nahara fi hajatil wada, Nabi SAW sendiri motong tuh di haji wada, Nabi motong sendiri. Ya, salata wasitina badanah, 63 ekor unta sendiri Nabi potong. Itu Kang Jagal di sini. Berapa nih tahun motong? Nabi 63 sendiri. Dan di saat itu Nabi udah berapa umurnya? Kurang lebih udah mau 63 tahun umurnya Nabi Muhammad. Kita kira-kira kalau umur 63 nih, ada engkong-engkong kita mungkin yang hadir di sini, bapak-bapak yang udah 60 tahun, kira-kira mampu nggak motong 60 onta sendirian? 60 onta, jangankan 60 onta, motong sapi satu ketendang gitu ya tuh. 63 onta Nabi SAW sendiri yang motong ya. Kemudian wa nahara an-nisa'i bagara, Nabi SAW motongin buat istri-istrinya tuh 1 ekor sapi sendiri. Wa kana yangilu turab yaumul khandaq, Nabi waktu di perang Khandaq Nabi sendiri yang bawa tuh pasirnya, Nabi sendiri yang bawa. Hatta aghbara batnuhu, sampai perut Nabi itu kelihatan berdebu pasir. Wa yadribul qudya bil mi'wal, Nabi sendiri yang nyangkulin tuh buat khandaknya, yang buat lubang khandaknya Nabi SAW sendiri yang nyangkul ya. Kerja Nabi berupaya, berusaha. Kalau kita maunya tanas, ya boleh sih ente kalau tanas duduk nyantai gitu, kalem. Ya kalau ente punya kontrakan 100 pintu mah nggak apa-apa. Ente santai juga, ente duit masuk apa masuk. Paling nggak ada yang ente lakuin kreativitas. Bukan hanya urusan dunia, tapi juga buat kesehatan kita. Al-harakah barakah, kita bergerak, ada berkah, ada sehat. Kemudian lagi, wa kana yanqul ma'ahumul laban, labina min fi bunyanil masjid. Nabi SAW yang bawa labin. Labin itu apa? Labin itu kayak batu bata. Waktu ngebangun masjid Nabi sendiri bawa. Wadhaha bikabshin, Nabi nyembelih waktu Idul Adha 2 ekor domba dengan tangannya sendiri. Wa Aisyah tashhad lahu sikin, dan Siti Aisyah yang najemin pisaunya tuh. Kerjasama. Ya, Siti Aisyah najemin pisaunya, Nabi yang nyembelihnya tuh. Apa kurang romantis tuh? Indahnya luar biasa. Ini kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Ayo ikhwan, kita tiru Nabi, contoh Nabi. Enak dah hidup kita, senang hati insya Allah. Apa pesan-pesan Nabi, hikmah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW kita lakuin, insya Allah bawa kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir sampai di sini disebutkan, insya Allah kita sambung lagi. Wa marra alaihi salatu wassalam bi gulam yaslakh syah wa ma yuhsin.
Pernah Nabi SAW lewat, ada anak muda lagi motong kambing, lagi nyayatin, dibilang, dikelet, dikulitin ya, dikulitin. Wa ma yuhsin, nggak bagus. Waktu ngeliatinnya nggak bagus. Faqala lahu tanaha hatta uriyak. Kata Nabi SAW, tungguin, biar saya kasih lihat. Kata Nabi, minggir sedikit. Dikasih lihat sama Nabi. Nabi yang potong itu. Fa'adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu bainal jild. Dimasukin tangannya Nabi itu. Di antara kulit Nabi sendiri. Wallaham, dari dagingnya. Pada hasabiha, sampai ditekan sama Nabi dengan kakinya tuh. Hatta dakhalat ilal ibit, sampai tuh terbuka kulitnya sampai Nabi sendiri. Tsumma madha. Kemudian baru kata Nabi SAW, seperti ini caranya yang baik. Kemudian Nabi SAW meninggalkannya. Sekarang orang-orang kita boro-boro tahu motong kambing, taunya nyate doang. Ya, lihat tuh. Ya, mudah-mudahan di sini boleh ntar belajar sama Ustadz Afif nanti. Ustadz Afif ya. Boleh nanti kalau ada praktek kurban kita panggil jamaah majelis Rasulullah belajar, perlu. Saya juga pengen belajar, saya juga belum bisa. Bukannya saya ngomong karena saya bisa, kagak. Maksudnya Ustadz Afif biar ngajarin, nanti saya juga pengen ikutan. Gimana cara motong, gimana cara ngulitin. Kemarin di tempat saya ada yang motong tuh luar biasa. Masya Allah, itu motong sapi beberapa biji cepat bener. Ngulitinnya juga jago bener tuh bapak-bapak. Masya Allah, hebat. Sampai saya ketemu sama tukang motong lain, muji. Si bapak gimana motong? Wah hebat bib, motongnya bib, sebentaran rapi sama dia. Jago, hebat, karena punya keahlian. Orang kalau punya keahlian maka semua akan dihadapinya dengan mudah. Makanya biar pesan malam hari ini kita punya keahlian. Insya Allah kita sambung lagi, insya Allah di perjumpaan yang datang. Nah, ini semua isi kitab ini tentang kehidupan kita. Ini baru sekarang tentang bagaimana upaya kita cari rezeki, masih cari rezeki, pekerjaan-pekerjaan yang baik, apa afdolnya pekerjaan. Nanti insya Allah kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah beri panjang umur kita, sehat afiat. Mari kita berzikir dengan zikrul jalalah. Kita mohon pada Allah, kita mengemis pada Allah di penutup akhir tahun kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin malam ini malam terakhir tahun ini. Dan setahun berapa banyak dosa kita lakukan. Tidak menunggu dari setahun, mungkin kemarin atau kemarin sebelumnya banyak dosa-dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan. Sungguh rugi jika kita melewati waktu dengan dosa-dosa, dengan keburukan yang kita lakukan namun kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka di majelis ini, di tempat ini, sebagaimana Allah mengumpulkan kita, kita mintalah ampunannya. Mari sama-sama kita ucapkan gulu jami'an, ya Allah, 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 ya Allah. Hadirkan hati kita, hadirkan dalam menyebut namanya. Rasakan keagungannya, rasakan kebesarannya. Rasakan dia Allah memandang kita. Sungguh hadirin hadirat, tidak ada yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan kita kecuali Allah. Dialah yang maha pengampun, dialah yang maha pengasih, dialah yang maha penyayang. Mintalah ampunannya, mintalah kasih sayangnya. Mengemislah hanya pada Allah, mengeluhlah hanya pada Allah, memohonlah hanya pada Allah. Mintalah ampunannya dan katakan ya Allah. Katakan semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh dia yang maha mendengar, dia yang maha mengetahui setiap apa yang kita perbuat. Namun dengan kasih sayangnya dia menutupinya. Dia tidak membuka aib dan kejelekan kita. Maka mintalah ampunannya agar dia menghapus setiap kejelekan dan keburukan kita. Mintalah ampunannya, katakan ya Allah. Jangan ragu meminta ampunannya dengan mengucapkan ya Allah. Apa merasa diri kita tidak punya dosa kepada Allah?
Sungguh angkuh orang yang merasa dirinya tidak punya dosa kepada Allah. Sungguh sombong orang yang merasa dirinya tidak punya dosa kepada Allah. Karena kita hamba-hamba yang berlumur dosa, yang bahkan kita sulit menjaga diri kita untuk tidak jatuh dalam dosa, yang seringkali kita terpeleset dalam dosa. Namun janganlah berputus asa. Mintalah kepada Allah yang mampu mengampuni segala dosa agar mengampuni dosaku dan kalian. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah. 1 tahun kami lewati begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Banyak kami jatuh dalam khilaf, banyak kami jatuh dalam keterpurukan, banyak kami jatuh dalam kehinaan. Maka jangan kembali jatuhkan kami dalam keburukan akhirat ya Allah. Namun angkatlah kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Wahai Allah, wahai yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni dosa kerabat kami. Ampuni dosa-dosa saudara kami. Ampuni dosa teman-teman kami. Ampuni dosa tetangga kami. Ampuni dosa umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Hadirin hadirat, banyak dosa yang sampai menutupi hati dan membuat kerasnya hati, yang menjadikan dari kerasnya hati kita tidak mampu meneteskan air mata kita kepada Allah. Kita tidak mampu merasakan penyesalan atas kesalahan kita. Ini salah satu dari tandanya kekerasan hati kita. Maka janganlah sampai keras hati kita. Sesalilah apa yang kita perbuat dan mohonlah ampunannya. Sungguh merugi dan sangat merugi mereka yang apabila sampai pada umurnya namun mereka tidak sempat meminta ampun kepada Allah. Mereka yang sampai pada nafas terakhirnya namun mereka tidak mampu meminta ampun pada Allah. Dan lebih rugi lagi mereka yang tidak diberikan kesempatan untuk minta ampun pada Allah. Maka di kesempatan ini, di majlis ini, di perkumpulan ini, mintalah ampunan Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman. La ilaha illallah, la ilaha. Getarkan arsy Allah. La ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Hadirin hadirat, saya mohon maaf sebelumnya di akhir tahun ini kalau ada kata-kata saya yang tidak pantas, tidak lain dan tidak bukan hanya mewarnai majelis ini. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan semua jamaah hadirin, para penyimak memaafkan saya. Dan kita doakan guru-guru kita Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan kita diberikan keberkahan dari keberkahan beliau-beliau. Dan juga insya Allah kita menyambut kedatangan guru mulia kita. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, kelancaran yang insya Allah akan datang di bulan yang akan datang. Ya, 1 bulan lagi insya Allah kurang lebihnya akan datang guru mulia kita. Saya teringat
di akhir perjumpaan saya dengan almarhum Habib Muntir. Habib Muntir itu waktu saya ceramah di sini 21 Ramadan, saya sering sampaikan ini. Saya bilang, Habib, pandang kita, karena pandangan orang soleh itu bisa merubah keadaan kita. Habib Muntir dengan kemuliaannya, dengan ketawaduannya, seorang murid yang merasa masih memiliki guru dan tahu kunci kehidupannya ada dalam gurunya, keberkahan ada dalam guru, kemuliaan ada dalam guru. Maka apa? Beliau mengatakan, lastu ahlan lin nazar, aku tidak pantas memandang, tapi yang pantas memandang adalah guru mulia Al-Habib Umar. Saya berpesan, insyaallah dengan kedatangan guru mulia kita Al-Habib Umar, ada beberapa agenda yang biasa menjadi agenda rutin. Mudah-mudahan insyaallah seperti disampaikan oleh guru kita Habib Muhsin pada tanggal 20 Agustus haul Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya berharap hari Ahad itu jamaah sempatkan hadir, dan insyaallah malam Selasanya insyaallah rutin majlis Rasulullah Jalsatul Itsnin. Ya insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan diadakan di Istiqlal. Kita doakan insyaallah. Pengennya sih di Monas, tapi belum tahu Haji Syukron kali bisa di Monas, belum bisa kayaknya. Tapi mudah-mudahan ya nggak apa-apa nggak di Monas, dekat sama Monas dah, Masjid Istiqlal. Hadir, kita ramaikan, kita harapin pandangan beliau. Walau dari jauh, orang soleh itu dari jauh pasti memandang. Saya merasa itu hadirin. Al-Habib Umar itu selalu memberikan pandangan khusus walaupun kita jauh. Saya merasa itu. Waktu saya kemarin ke Tarim, mungkin 5 hari pertama saya nggak jumpa secara dekat dengan Al-Habib Umar, karena kita mau maju pun orang berebut ramai mau maju. Sampai kita mengejar beberapa acara beliau nggak dapat. Saya nggak dapat salaman. Dalam hati saya, masa ya saya nggak bisa salaman, udah sampai di sini, saya udah sampai di kota Tarim. Subhanallah, habis saya nggak bisa dekat dengan beliau. Subhanallah, nggak lama suara hati kita sampaikan tuh, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya. Allah mengabulkannya, kita bisa duduk dengan dekat, bisa berbicara, bisa menyampaikan. Nah, ini keberkahan. Orang-orang soleh itu memandang dengan hati tahu. Saya hari Lebaran kemarin mengantar tamu Habib Muhdar bersama Habib Muhsin. Terserah mau percaya nggak mau percaya nggak apa-apa. Saya sama Habib Muhsin datang ke rumah Habib Abdurrahman bin Syekh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan. Habib Abdurrahman ini dahulu terkenal orangnya sedikit tegas. Dari saya masih kecil di Hadramaut tuh kalau lihat santri-santri nggak boleh, santri itu main-main nggak boleh. Jadi kita takut, sampai sekarang mau dekat sama beliau itu agak ada takut gitu, takut diomelin, takut ditegur. Saya datang sama Habib Muhsin, selesai kumpul karena tamu, namanya tamu, saya duduk di belakang berbicara tamu dengan beliau. Subhanallah, terakhir Habib Muhsin bilang kita foto-foto, semua tamu saya yang fotoin. Subhanallah, dalam hati saya bicara, pengen gitu ya, minta foto, sebab saya pernah datang ke beliau minta doa, udah didoain dah. Jadi saya nggak berani minta. Dari situ kita belajar, kalau kita kejumpa sama orang soleh itu nggak perlu ucapan dengan lisan lagi, udah hati kita yang ngomong, nyampe insya Allah. Saya cuma ngomong dalam hati, habis motoin, kepengen saya foto bareng beliau. Oh subhanallah, sampai selesai saya moto ditarik, Habib Muhsin bilang sini foto saya. Nggak sampai di situ, selesai semua foto bareng-bareng beramai-ramai, tahu-tahu beliau Al-Habib Abdurrahman sendiri bilang sini, belum foto kan, sini, foto berdua dengan beliau tuh. Apa yang kita sampaikan, kita inginin, kita hajatin dalam hati kita, sampai begitu orang-orang soleh. Makanya saya pesanin, kita nggak harus memaksakan diri kita salaman, mengejar harus salaman, enggak. Hadir di majelisnya, sampaikan pada hatinya, insya Allah sampai. Nah ini kesempatan hadirin hadirat, guru mulia datang ke Indonesia. Ya, kalau mungkin saya kerja, mungkin saya izin libur supaya saya bisa hadir di majelis bersama guru mulia. Insya Allah, mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, sehat afiat. Guru mulia Habib Umar panjang umur, sehat afiat. Kita bisa berjumpa di Masjid Istiqlal, bisa berjumpa di Cidodol, bisa hadir dalam majelis beliau. Kita sampaikan di dalam majelis beliau semua penyampaian hati kita yang insya Allah disampaikan kepada beliau. Rasa cinta kita, keinginan kita, kerinduan kita, harapan kita. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menyampaikannya. Dan saya mengajak hadirin hadirat, walaupun saya bukan pengurus majelis Rasulullah, saya mengajak ayo kita bantu majelis Rasulullah, karena untuk kegiatan acara di Istiqlal saya tahu nggak butuh biaya, nggak sedikit, butuh biaya banyak. Ya kalau dulu mungkin banyak orang jadi donatur tetap, sekarang belum ada. Makanya saya doain yang hadir biar jadi orang kaya semuanya. Kalau jadi orang kaya, bantu majelis Rasulullah, bantu perjuangan dakwah ini. Insya Allah Allah bakal balas kebaikan semua jamaah yang hadir dunia akhirat. Bantu
yang bisa membantu, bisa menyumbangkan apa yang mau disumbangkan, dan itu sangat membantu, sangat bermanfaat. Dan saya tahu sendiri bagaimana kondisi majelis Rasulullah SAW. Jadi saya mengajak, dan insyaallah mudah-mudahan tiap minggunya diingatkan, biar jamaah kita persiapkan untuk event akbar. Kita persiapkan insyaallah untuk kedatangan guru mulia kita, membawa keberkahan buat kita semua. Mohon maaf mengambil waktu terlalu panjang. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.